Halo guys, di playlist sebelumnya lo udah belajar tentang paragraf ya. Nah, lo udah tahu dong bahwa di dalam sebuah paragraf itu ada yang namanya gagasan utama atau gagasan pokok atau pikiran pokok, apapun itulah ya. Intinya adalah inti pembahasan yang ada di dalam paragraf. Nah, gagasan utama ini akan terus kepake selama lu mempelajari teks gitu ya, termasuk di dalam playlist kali ini nih guys. Sekarang kita akan lanjut masih bahas teks dan paragraf. Spesifiknya kita akan bahas tentang kesatuan dan kepaduan teks. Nah, maksudnya apa nih? Satu, padu gitu ya. Supaya nggak bingung, langsung aja kita lihat sebuah teks satu ini. Nah, coba lo baca dulu ya, boleh di-pause dulu videonya, habis itu nanti kita bahas bareng-bareng. Nah, setelah baca, lo bisa jawab pertanyaan gue, guys. Menurut lo, teks ini tuh enak dibaca nggak sih? Oke? Udah selesai? Kita bahas bareng-bareng ya. Dari paragraf satu nih. Jumlah itu merupakan yang tertinggi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia pada Maret 2020. Peningkatan itu sejalan dengan pelonggaran pembatasan mobilitas masyarakat dan dibukanya pintu masuk bagi wisatawan mancanegara. Nah, kalau ngomongin gagasan utama atau inti dari pembahasan paragraf satu nih ya, itu intinya apa sih? Gagasan utamanya tuh apa? Lo bisa nangkep gak? Susah ya? Kenapa? Karena di kalimat satunya aja nih nggak jelas nih jumlah itu. Nah, jumlah apaan gitu yang diomongin di sini tuh jumlah apa? Terus juga di kalimat duanya juga tidak memberikan informasi yang membantu gitu ya. Peningkatan apa gitu. Kita nggak jelas nih lagi ngomongin apa sih paragraf satu. Kita ada keyword lain, yaitu ada pandemi COVID, ada wisatawan, tapi nggak jelas nih inti permasalahan di paragraf satu tuh apa yang mau dibawain. Oke? Sekarang lanjut kalimat atau paragraf yang kedua ya. Dalam siklus kawasan wisata, pertumbuhan kunjungan wisatawan secara besar-besaran akan diikuti dengan membludaknya kunjungan hingga mencapai puncak. Fase membludaknya kunjungan hingga mencapai puncak merupakan sinyal periode stagnasi dan indikasi fenomena overtourism dimulai. Nah, yang ini udah mulai agak kelihatan ya, bahwa si paragraf ini tuh ngebahas tentang pertumbuhan atau membludaknya pertumbuhan kunjungan. Terus ada keyword lagi nih, ada kata kunci lagi overtourism. Apa tuh overtourism gitu? Belum dibahas juga nih di paragraf yang kedua. Oh, mungkin di paragraf ketiga ada. Kita baca ya paragraf 3 ya. Ada 3 faktor yang menentukan daya dukung wisata. Oke. Terus apalagi nih disebutin ada daya dukung fisik, real, terus efektif. Oke. Itu ngomongin daya dukung. Kalimat kedua ngomongin apa nih? Warisan budaya serta keindahan alam Indonesia yang unik merupakan aset yang perlu dijaga keberlanjutannya, baik dari segi lingkungan, sosial maupun ekonomi. Kita tuh tadi masih bingung tentang overtourism ya. Mungkin di antara lo ada yang menebak-nebak artinya apa, tapi teks yang bagus tuh harus ngasih tahu ini tuh apa nih maksudnya. Tapi kita nggak dapat nih ya, di paragraf 3 pun belum dapat. Di kalimat satu dan kalimat 2. Baru ada di kalimat 3 nih. Overtourism terjadi saat aktivitas pariwisata pada waktu tertentu dan di lokasi tertentu melebihi ambang batas kapasitas fisik, ekologi, sosial, ekonomi, dan sebagainya. Oh, berarti baru dijelasin di kalimat yang ketiga nih. Wah, lengkap ya. Ada 2 kalimat sebelumnya yang nggak terlalu berhubungan gitu sama si overtourism ini. Oke, lanjut ya. Masalah utama terletak pada ketidakseimbangan antara jumlah wisatawan dan kapasitas destinasi yang tersedia. Oke, itu masih ngebahas tentang overtourism gitu ya. Terus kalimat terakhir nih, seluruh permasalahan terkait overtourism bermuara pada terbatasnya daya dukung wisata, sehingga penentuan daya dukung wisata menjadi concern utama. Nah, ini ngebahas lagi tentang si daya dukung wisata nih ya. Di awal ada di kalimat satu, terus nggak dijelasin daya dukung wisata tuh kayak gimana, baru dibahas lagi di kalimat tiga. Nah, menurut lo guys, enak gak sih kita baca teks yang kayak gini? Susah ya, susah nangkepnya itu arahnya kemana, terus juga hubungan-hubungan antara kalimatnya kita jadi bingung gitu. Nah ini memang gue bisa bilang paragraf ini tuh susah ditangkap maksudnya apa, oke? Anyway, ini teksnya gue modifikasi ya, ini gue nggak ambil teks asli dari kompas.id. Oke, nah sekarang kita masuk nih, karena tadi kita udah tahu ada paragraf yang gak enak dibaca, berarti harusnya ada dong paragraf yang enak dibaca. Apa tuh syarat-syaratnya supaya sebuah paragraf atau sebuah teks itu tuh enak dibaca? Oke? Nah, yang pertama, langsung aja, apa tuh? Masih ada hubungan sama playlist yang sebelumnya? Gagasan utama, yes. Jadi, satu paragraf itu harus hanya, ya, nggak boleh lebih, harus hanya terdiri dari satu gagasan pokok.
ya. Kalau lebih kayak tadi nih, bolak-balik, ini mau ngomongin apaan sih sebenarnya gitu. Macam-macam ada di dalam satu paragraf. Kita jadi pusing gitu ya yang ngebacanya. Oke, lanjut. Masih ada satu syarat lagi. Apa nih syarat yang kedua? Yaitu hubungan kalimatnya mesti nyambung nih. Mesti ada keterikatan yang jelas gitu ya. Ini hubungannya apa? Kayak gitu. Oke, nah dua hal ini ya ada istilahnya nih guys. Oke, dua hal ini kita sebut sebagai kohesi dan koherensi. Nah, apa tuh kohesi koherensi gitu ya? Kohesi adalah kesatuan paragraf. Jadi paragraf tuh punya satu gagasan utama dan semua kalimatnya mengacu ke satu gagasan utama ini. Kasih nih. Terus koherensi apa? Ya nyambung, padu si kalimatnya gitu ya. Makanya dia si paragraf atau teks yang baik itu mesti bersatu padu, punya kohesi dan koherensi. Nah, apa aja nih yang bikin sebuah paragraf itu menjadi satu dan padu, kita akan bahas di video-video selanjutnya. Oke?